Quran dan Hadis yang diadakan di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pesertanya ada 23 orang, ofisial 25 orang, dan pendamping 10 orang. Tentunya saya sangat berharap karena Jakarta selama ini menjadi gudang dari pemenang untuk seleksi tilawatil Quran dan Hadis. Mudah-mudahan ini juga memberikan harapan yang baik. Apalagi banyak para tokoh yang akan mendampingi, saya mudah-mudahan ini akan menjadi kabar baik setelah mereka pulang dari Kendari. Baik, ada pertanyaan? Ada Pak Gub, mungkin sedikit tadi pagi kan habis menggelar rapat pimpinan paripurna, mungkin bisa diupdate lagi Pak Gub, tadi bahas apa aja? Jadi yang pertama, secara prinsip pemerintah Jakarta pasti akan patuh, taat, dan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat dalam hal DBH, dana bagi hasil. Walaupun sebenarnya APBD Jakarta sebenarnya kan sudah diketok 95 triliun. Dengan pengurangan DBH yang hampir 15 triliun, maka APBD Jakarta menjadi 79 triliun. Untuk itu harus ada realokasi, efisiensi, dan juga stressing pada hal-hal yang tidak boleh dikurangi. Dan saya sudah memutuskan hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar KJP yang dibagi 707.513 siswa, nggak boleh diutak-utik. Termasuk kemudian KJMU yang telah dibagikan untuk 16.949. Yang lain-lain tentunya akan ada refocusing, efisiensi, dan juga realokasi. Sehingga tadi sudah diputuskan, dan sekali lagi pemerintah Jakarta akan berusaha yang biasanya dengan anggaran yang cukup besar, kurang lebih 90 triliun lebih, tahun ini sebenarnya 95 triliun, akan menjadi 79 triliun, dan kami tetap harus dengan senyum dan optimisme untuk bisa membangun Jakarta. Dan salah satu hal yang akan saya lakukan adalah melakukan creative financing, sehingga dengan demikian hal-hal yang bisa katakanlah dibangun dengan berpartner, bekerja sama, mitra strategis, ataupun dari dana KLB, SLF, SP3L, dan sebagainya tetap akan dilakukan. Dan mudah-mudahan dengan pengaturan ini pembangunan di Jakarta masih tetap seperti yang diharapkan. Pos-posnya Pak, apa aja yang dikurangi segala macam? Yang jelas hal yang efisiensi yang dilakukan yang berkaitan dengan misalnya perjalanan dinas, kemudian anggaran-anggaran yang belanja yang bukan menjadi prioritas utama, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan minum dan sebagainya. Jadi memang efisiensi akan dilakukan juga di Bali Kota. Tapi kan Bapak sering melakukan relaksasi pajak. Nah ini bagaimana nanti caranya supaya pendapatan di Jakarta juga banyak menutupi itu Pak? Ya, yang jelas tentunya harus ada hal yang bisa menutupi. Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali. Karena sekarang mau kemana aja kan bayarannya 3.500. Ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contohnya. Nah, berbagai hal yang seperti itu, apakah subsidi transportasi, karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir 15.000. Sehingga dengan demikian dengan berbagai hal kami akan kaji kembali, termasuk hal-hal lain, tetapi yang jelas program prioritas bagi warga tidak mampu atau kurang beruntung tidak kami ganggu sama sekali. Pak, kalau untuk program pembangunan gitu Pak, infrastruktur? Jadi ada beberapa program yang dulunya akan ada yang dilakukan dengan penyertaan modal daerah. Tetapi dengan kondisi seperti ini kami mendorong agar BUMD ataupun siapapun yang akan bangun, contohnya misalnya interconnection di duku atas yang sudah mendapatkan persetujuan dari kami dan saya maupun dari Kementerian Perhubungan tetap akan dibangun, tetapi mekanismenya tidak menggunakan dana APBD. Maka dilakukan dengan partnership dan sebagainya. Artinya BUMD harus muter otak gitu ya Pak? Ya harus. Jadi era menggunakan
dana besar yang tanpa pengawalan ketat udah lewat. Sekarang pasti akan kami kawal secara khusus, tetapi sekali lagi ya, ini kan tidak hanya dialami di Jakarta, ini dialami oleh seluruh daerah. Memang pemotongan Jakarta paling besar, dan ini menjadi tantangan bagi saya dan Pak Wagub untuk bisa menyelesaikan tetap target kami dengan baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Gub. Cepat sehat selalu ya Pak Gub.